Ustaz, doa ini kan di Al-Quran biasa setelah doa itu ada penjelasannya Ustaz. Ini mohon maaf Ustaz, kan penceramah sering membacakan Rabbi Sholli Sholli wa Yaslamni wal Qur'an misalnya Qawli. Ini kan doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Tapi kan ini banyak ini disampaikan di kalangan orang baik-baik ya Ustaz. Apakah memang ini tepat menyampaikan itu Ustaz? Yang kedua ada juga doa Nabi Sulaiman misalnya, di ujungnya itu hanya tidak diberikan setelah aku, tapi kita baca doa, apakah itu juga tepat Ustaz? Ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi Musa di depan Fir'aun itu Bapak Ibu, itu kan dalam Quran ada Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya tidak pas pula di depan Fir'aun, tapi menjelang berangkat menuju Fir'aun, karena ada permintaan berikutnya itu waj'al li waziran min ahli, berikan aku pembantu dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Nabi Harun sebagai salah seorang daripada saudaraku. Jadi doa ini memang persiapan fisik ya, kemudian psikis Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Intinya Nabi Musa ingin ketika menghadapi Fir'aun itu dadanya luas, tidak cepat tersinggung, kan? Tidak cepat marah, betul-betul bisa memiliki hati dan dada yang seluas samudra. Kemudian Nabi Musa ingin dimudahkan urusannya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ingin agar kalau ada beban-beban, sumbatan-sumbatan yang menghalangi lidahnya ketika bercakap itu tidak menjadi gangguan. Jadi intinya sebetulnya para ustadz itu berdoa seperti itu agar, maksud saya Pak ya, dalam berbicara tidak ada halangan. Sebab kalau ada halangan Bapak Ibu berkeringat dingin di depan Pak. Kalau hilang antara, tidak nyambung antara apa yang ada di kepala dengan apa yang diucapkan dengan lidah Pak. Dahsyat Pak. Berbicara di depan umum ini dahsyat sekali. Betul. Ini melalui proses yang sangat panjang. Bapak tahu lah mulai awal saya di sini dulu kan, bubur api-api, tapi lama-lama dia. Nah, saya bilang itu ada prosesnya. Saya teringat dulu betapa payahnya berbicara di depan umum bagi yang tidak biasa Pak ya. Ada seorang tetangga saya, orang Melayu kita ini. Jadi mungkin itulah pertama kali dia ditunjuk sebagai kepala keamanan, terus disuruh pidato. Bahasa Indonesia pertamanya Pak, ujungnya bahasa Melayu, bahasa kampungnya Pak, bingung dia kan. Ya Allah, saya berpikir inilah beratnya berbicara di depan umum. Maka perlu persiapan doa tadi, wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah, ini lepaskan lidahku, jangan ikat ya sehingga sulit aku berbicara. Mudahkan dia yafqahu qawli, sehingga nanti setiap apapun yang aku sampaikan mereka bisa paham dengan baik. Jadi sebetulnya intinya itu bukan di depan ini Fir'aun tidak ya, tapi sebetulnya intinya bagaimana yang berbicara itu dimudahkan oleh Allah sehingga mustami'nya, para pendengarnya bisa menerima dan bisa mencerna dengan baik, bahkan bisa paham dengan baik. Yang kedua, memang kadang-kadang ada doa khusus yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Salah satunya adalah doa Nabi Sulaiman tadi, berikanlah kerajaan kepadaku yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku dan orang sesudahku. Boleh kita mengamalkan? Boleh saja Pak, tidak ada masalah ya kan. Tapi rasanya kalau awak hanya sekedar kepala keluarga ya kan, maka optimis ya, silakanlah ya. Tapi insya Allah tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau mengamalkan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi jangan
terlalu berharap aku akan dapatkan kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Karena boleh jadi Allah berikan kekhususan itu hanya untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai ada keterangan dari Nabi yang mungkin mengecualikannya, seperti yang kasus Nabi Yunus tadi Bapak Ibu, ya kan? Kalau seandainya tidak ada keterangan dari Nabi, mungkin dalam pikiran kita ini hanya Nabi Yunus saja bisa selamat. Tapi ternyata kata Nabi, kalau kalian juga mengamalkan dalam kehidupan kalian, maka setiap kalian pun juga akan mendapatkan hal yang sama yang didapatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibu ada saran? Ya. Kalau kita mau menghadap kepala, misalnya tadi panggil atau apa gitu, atau dia malah takut-takut gitu, tapi ya supaya lancar, supaya tidak diinginkan. Saya baca doa Nabi Musa itu, Ustaz. Alhamdulillah dilembutkan hati orang tersebut. Jadi ibu mengamalkan Rabbi Shrah li Sadri itu? Iya, sebelumnya. Ini mudah-mudahan testimoni. terkabul. Masya Allah, ini testimoni ya Pak Aris ya. Nah, bahwasanya ibu ya sudah pernah dipanggil oleh kepala bagiannya, mungkin dia ancam ini, mungkin siap-siap untuk dimarahi, tapi dengan Rabbi Shrah li Sadri wa yassir li amri, mungkin dia sirli amri itu Bapak Ibu, mudahkan urusanmu ya Allah. Yang harusnya mungkin susah, mungkin siap dimarahi, mungkin ini akan diturunkan pangkat, berkat doa itu hilang aja dia, nengok kita senyum dia, ya kan, hilang rasa marahnya. Oke, jadi ini satu testimoni. Siapapun yang ada masalah nanti sebelum dipanggil baca saja ini Rabbi Shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi jangan ditambah yang berikutnya itu waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Kan dia enggak apa namanya itu, enggak sinkron dia kan. Karena kita tidak akan pernah bersama dengan Nabi Harun alaihissalam. Oke, terima kasih Bu testimoninya. Mudah-mudahan memperkuat semangat kita untuk tetap mengamalkan doa-doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi doa ini adalah doa yang dibaca oleh para nabi dan para rasul, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.